Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita pada pertemuan yang lalu masuk pada pembahasan yang ke-8 dari kitab ini, yaitu Kafalatul Yatim, menyantuni anak yatim. Dan kita sampai pada ayat yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullahu taala tentang keutamaan menyantuni anak yatim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullahu taala, firman, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din ta'amil miskin. Dalam surat Al-Ma'un ayat yang pertama sampai ketiga, Allah berfirman yang artinya, tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama, maka dia adalah orang yang telah menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kalau kita perhatikan, yaitu mengandung larangan ataupun celaan terhadap orang yang menghardi anak yatim. Termasuk di antara orang yang mendustakan agama adalah alladzi yadu'ul yatim, yaitu orang yang menghardi anak yatim. Sehingga bisa kita pahami sebaliknya, yaitu orang yang tidak menghardik anak yatim atau bahkan orang yang berbuat baik kepada anak yatim, yang menyantuni anak yatim, maka dia bukan termasuk orang yang mendustakan agama. Karena orang yang mendustakan agama, alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal yadu'ul yatim, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardi anak yatim dan juga yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya berarti orang yang tidak menghardik anak yatim atau bahkan menyantuni dan berbagi kepada anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, berarti dia bukan orang yang mendustakan agama. Berarti dia adalah orang yang baik agamanya. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Ad-Duha ayat ke-9, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim maka jangan engkau hardi. Ya, jangan engkau hardi. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau melarang nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menghardik anak yatim. Ya. Maka larangan menghardik anak yatim bisa dipahami sebaliknya, apa itu? Perintah untuk menyantuni dan berbuat baik kepada anak yatim. Mafhum al-mukhalafah. Kalau kita dilarang menghardik anak yatim, berarti artinya kita dianjurkan bahkan diperintah untuk berbuat baik kepada mereka, menyantuni mereka. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat ini, ai kama kunta yatiman fa'awakallahu fala taqharil yatima. Yaitu sebagaimana engkau wahai Muhammad dahulunya adalah anak yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala menolongmu, maka sekarang jangan engkau hardik anak yatim. Ya, yang dimaksud dengan takhar adalah ai la tuzillahu wa yang dimaksud dengan menghardik adalah jangan engkau rendahkan ia, jangan engkau yaitu hardik dia, jangan engkau hina, akan tetapi berbuat baiklah kepadanya dan berlemah lembutlah kepadanya. Nah, jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita ketahui, beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tumbuh sebagai seorang anak yang sehat, kemudian menjadi seorang pemuda yang saleh, yang amanah, yang jujur. Maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah mengingatkan, jangan engkau menghardik anak yatim karena dahulu engkau termasuk dari mereka, lalu Allah memberikan pertolongan kepadamu. Ya. Nah ini ya, jadi Nabi SAW sendiri pernah merasakan menjadi anak yatim. Betapa beliau tidak mendapat yaitu kasih sayang ayah. Ya, karena beliau semenjak kecil setelah dilahirkan beliau dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad, yaitu disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah kurang lebih 2 tahun pertama, kemudian ditambah lagi 2 tahun berikutnya yang kedua. Setelah itu beliau dikembalikan kepada ibunda Aminah. Ya, selama 2 tahun setelah itu ibundanya meninggal, kemudian diasuh oleh yaitu kakek beliau Abdul Muttalib, kemudian 2 tahun meninggal diasuh oleh paman beliau Abu Talib. Ya. Nah, maka Nabi SAW tumbuh tanpa kehadiran sosok seorang ayah, dan beliau merasakan betul-betul Allah memberikan pertolongannya di masa beliau kecil hingga akhirnya tumbuh dewasa menjadi seorang laki-laki yang saleh. Maka dari itu janganlah engkau wahai Muhammad menghardik anak yatim. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, walaqad kana sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu. Fahuwa arhamun nasi bil yatim wa arafuhum, ya, wa arafuhum bih. Beliau adalah manusia yang paling sayang kepada anak yatim dan yang paling santun kepada anak yatim. Hatta qala min azimi syafaqatihi 'alal yatimi wa rahmatihi lah, hingga beliau bersabda tentang yaitu agungnya keutamaan kasih sayang kepada anak yatim dengan mengatakan ana wa kafilul yatim kahataini, aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Ya, seperti ini maksudnya bagaimana? Yaitu hadis Sahal bin Sa'ad.
An Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Aku, orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Wal wusta, dan beliau mengisyaratkan dengan dua jari jemarinya, as-sabbabah wal wusta dan al-wusta. As-sabbabah telunjuk dan al-wusta jari tengah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Menunjukkan apa? Dekat. Ya, menunjukkan dekat. Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang menanggung anak yatim bagian dari keluarganya atau bukan bagian dari keluarganya, maka saya dan dia seperti ini di surga. Wa asyara Malikun bis sababati wal wusta, rawahu Muslim. Imam Malik yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan dengan isyarat apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi menunjukkan apa? Kedekatan. Ya, jadi Nabi SAW akan berdekatan dengan orang yang menanggung anak yatim di surga. Baik anak yatim itu bagian dari keluarganya, misalkan ponakannya, ya, atau bahkan adik kandungnya. Adik kandungnya. Jadi seorang kakak sudah berkeluarga, punya adik yang masih kecil, kemudian ayahnya meninggal dunia, maka adik ini diasuh oleh kakak kandungnya sendiri. Maka kakak kandung ini telah mengasuh anak yatim yang bagian dari keluarganya. Ya, jadi keponakan, sepupu, anak, pokoknya yang masih ada hubungan kekerabatan. Nah, ini makna dari, yaitu kafirul yatimi lahu, orang yang menanggung anak yatim bagian dari keluarganya. Au li ghairihi, atau selainnya, yaitu anak yatim yang bukan termasuk kerabat, atau anak yatim yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, maka sama-sama mendapatkan keutamaan, yaitu bersanding dengan Rasulullah SAW di surga. Nah, Syekh Abdul Razak menjelaskan dari dua hadis yang beliau bawakan ini. Wa fi hadza isyaratun, dan di dalam hal ini terdapat isyarat ila annahu yakunu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah, bahwasanya orang yang yaitu menanggung anak yatim akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Wala ya'ni dzalika an yakuna fi darajatihi. Namun ini bukan yaitu yang dimaksud darinya bukan berarti orang yang menanggung anak yatim itu satu derajat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya, bukan berarti sama derajatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Li'anna a'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajul sallama wahdah. Karena dan derajat itu adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Secara mutlak derajat yang paling tinggi di surga hanya didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lantas apa arti dari kedekatan jari telunjuk dan jari tengah ini kalau bukan diartikan satu derajat? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa fihi isyaratun, dan di dalamnya terdapat isyarat ila anna baina darajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya antara derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafilil yatim, dan orang yang menanggung anak yatim, qadra tafawuti ma bainas sabbabati wal wusta, ya itu kadarnya sama dengan perbedaan antara jari tengah dan jari telunjuk, ya. Wa yakfi fi isbati qurbil manzilati minal manzilati, dan ini cukup menunjukkan penetapan dekatnya derajat orang tersebut dengan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu laisa bainal wusta was sababati isba'un ukhra, karena tidak ada antara jari telunjuk dan jari tengah itu jari yang lain. Kalau begini ya, antara jari tengah dan jari manis, maka ini masih ada jarak, masih ada selisih satu jari. Misalkan nih, Nabi SAW mengatakan, aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini, dengan isyarat apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Ini kita anggap masih dekat, karena cuma selisih apa? Satu jari, ya. Jadi derajatnya Nabi SAW dan derajatnya penanggung anak yatim, kalau seandainya beliau mengatakan antara telunjuk dan apa? Jari manis, maka ini masih terlihat apa? Dekat, karena selisihnya cuma satu jari. Lantas bagaimana kalau ternyata selisihnya tidak ada jari yang lain? Telunjuk dan apa? Jari tengah ini mepet, ya, berdampingan. Maka perbedaan derajat antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang menanggung anak yatim itu sangat-sangat tipis sekali. Ya. Perhatikan, tidak kita menyamakan derajat Nabi dengan derajat penanggung, tetapi selisihnya itu hanya sedikit sekali. Sebagaimana jari tengah dan jari telunjuk itu tidak ada penghalang antara satu dengan yang lain. Baik. Kemudian beliau al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, falau lam ya'ti fi hadzal bab illa hadza lakafa bayanan li fadli kafalatil aitam, ya, wa ri'ayatihim wal ihsani ilaihim. Seandainya tidak terdapat dalil di dalam bab ini tentang keutamaan anak yatim, kecuali hanya dalil ini saja, maka ini sudah cukup menjadi penjelas tentang keutamaan menanggung anak-anak yatim dan mengurusi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Jadi saat ini tidak ada dalil kecuali hanya hadis ini saja. Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti apa? Ini. Seandainya hanya ada hadis ini saja tentang keutamaan menanggung anak yatim, ini sudah cukup. Mau apa lagi yang kita harapkan? Sudah mentok bersanding dengan Nabi SAW di surga, dempet bahasa kita, ya. Maka sudah cukup sebenarnya. Lalu bagaimana ternyata banyak kita jumpai hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menanggung anak yatim. Qala al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Barr rahimahullah. Al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Barr rahimahullah berkata, wa hadhihi fadilatun 'azimatun ila kulli man dhamma yatiman ila ma'idatihi. Dan ini merupakan keutamaan yang besar pada setiap orang yang mau menyertakan seorang anak yatim di meja makannya. Wa anfaqa alaihi min taulihi, dan berinfak kepadanya dari harta yang ia miliki. Fa idza kana ma'a dzalika minal ladzina qalu, lalu apabila bersamaan dengan itu
dia termasuk orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu tsumma istaqamu, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, nala dzalik, maka ia akan meraih kedudukan tersebut. Artinya selain orang ini menyantuni anak yatim, yang tadi disebutkan dengan apa? Menyertakan anak yatim di dalam hidangan atau meja makannya, tanda kalau benar-benar anak yatim ini wa hasbuka biha fadilatan wa qurbatan min manzilin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah, maka cukup bagimu hal ini sebagai fadilah, keutamaan dan kedekatan dari kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, dari derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Walaysa bainas sababati wal wusta fit tuli wala fil lusuqi katsirun, karena tidak terdapat ya perbedaan yang cukup signifikan dari segi panjang dan berdempetannya antara jari telunjuk dan jari tengah, enggak ada perbedaan banyak, mirip-mirip. Wa in kana nisbatu dzalika min sa'atil jannati katsiran, meskipun penisbatannya yang demikian itu dari keluasan surga itu sangat banyak sekali. Artinya apa? Dari segi kedekatan diperumpamakannya antara apa? Jari telunjuk dan jari tengah itu enggak ada perbedaan yang signifikan. Hampir-hampir mirip. Ya. Tetapi bukan berarti di surga yang sempit seperti ini. Tetapi di surga apa? Luas. Sehingga Nabi SAW berada di derajat yang paling tinggi, lalu di bawahnya tipis orang yang menanggung anak yatim. Mereka hidup di surga itu dengan penuh keluasan, bukan berdempet-dempetan seperti ini. Ya. Jadi ini hanya perumpamaan menunjukkan tipisnya jarak kedudukan mereka, Nabi SAW dan penanggung anak yatim. Tapi di surga mereka bisa hidup seluas-luasnya. Ya, hanya beda sedikit derajatnya saja. Nah, seperti itu. Qala Ibnu Battalin rahimahullah, Ibnu Battal rahimahullah berkata, haqqun ala kulli mu'minin, maka sudah menjadi hak, ya, suatu kebenaran, atau bahkan bisa kita artikan suatu kewajiban bagi setiap mukmin yasma'u hadzal haditsa, yang mendengarkan hadis ini, an yarghaba fil amali bih, ya, untuk dia dengannya. Artinya siapapun yang mendengar hadis ini harusnya menanggung anak yatim. Liyakuna fil jannati rafiqan lin nabi alaihi salam, agar dia bisa di surga berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li jama'atin nabiyyin wal mursalin, dan secara otomatis dia akan bergabung pula dengan jamaah para nabi dan rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Wala manzilata indallahi fil akhirah afdalu min murafaqatil anbiya, maka tidak ada kedudukan di sisi Allah di akhirat yang lebih utama dibandingkan membersamai para nabi. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Battal di sini, kalau kita perhatikan, adalah sebuah kesimpulan yang logis, kesimpulan yang masuk akal. Kenapa? Karena di akhirat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, Nabi bergabung dengan para nabi dan rasul yang lain. Ya. Jadi tingkatan manusia yang paling utama dari seluruh manusia ciptaan Allah siapa?
para nabi dan rasul, dan mereka semua ahlul jannah. Mereka semua adalah ahli surga. Nah, setelah para nabi dan rasul baru orang-orang saleh, orang-orang siddiqin, orang-orang yang syuhada. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya ada orang yang akan berdampingan dengan beliau di surga, berarti secara otomatis orang ini juga berdampingan dengan siapa? Para nabi dan rasul. Ini logika sederhana. Ya. Maka tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih afdal kedudukan di surga melebihi bisa bersanding dengan jamaah para nabi dan rasul. Nah, makanya setiap muslim yang mendengar hadis ini harusnya antusias dan benar-benar ingin untuk meraih keutamaan seperti ini, karena ini adalah kedudukan yang paling utama di akhirat. Bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan para nabi dan rasul alaihi wassalam secara umum. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan apa yang dimaksud dengan menanggung atau menyantuni anak yatim. Waqala hafizahullah, beliau mengatakan wa kafalatul yatim, dan menyantuni atau menanggung anak yatim takun itu dengan cara bil infaqi alaih, dengan berinfak kepadanya, wa kiswatihi, dan memberi pakaian kepadanya. Yang mungkin ini bisa kita simpulkan mencukupi kebutuhan hidup. Ya. Berinfak kepadanya dan memberi pakaian kepadanya, ini mungkin bisa kita simpulkan mencukupi kebutuhan hidup, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ya. Wa aidan, dan juga termasuk menanggung dan menyantuni anak yatim bitarbiyatihi, yaitu dengan pendidikannya, menanggung pendidikannya, wa ta'dibihi, dan melatihnya, syiatihi, dan yaitu menumbuhkan dirinya wal istiqamah, untuk menjadi pribadi yang saleh dan istiqamah. Ya. Jadi ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dari menyantuni anak yatim. Bukan hanya dicukupi kebutuhan hidupnya, tapi juga dicukupi kebutuhan agamanya, pendidikan agama dan akhlaknya. Falaisatil kafalatu bi'it'amihi at-ta'am, maka bukanlah menanggung anak yatim itu hanya dengan memberi makanan, wa taghdiyatihi, dan mencukupi bidunya, kehidupan dunianya, wa tawfiril libasi lahu faqat, dan memperbanyak pakaiannya saja. Ya, bal aidan bidaqdiyatihil ghada ar-ruhiyyal qalbiyah, bahkan juga dengan memberi rohani hati bitarbiyati alal Islam, dengan mendidiknya bi adab syariah, dan mendidiknya dengan adab syar'i, adab syariah, wa akhlaqi hadzal din, dan akhlak dari agama ini, wa tansyiatihi nasy'atas salihah, dan menumbuhkannya menjadi pertumbuhan yang salihah, menjadikannya ia tumbuh saleh. Wal akhdhi biyadaihi, dan mengambil tangannya, artinya menuntunnya, liyasluka tariqal istiqamah, agar ia menempuh jalan istiqamah, wal muhafadzati ala taatillah tabaraka wa taala, ya, atau wal muhafadzata, agar dia menempuh untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
maka menyantuni atau menanggung anak yatim dari segi rohani itu tidak kalah pentingnya dengan menyantuni mereka dengan yaitu masalah dunia, memberi asupan mereka dari segi dunia, ya, makanan yang bisa menjadikannya tetap hidup di dunia, sehat jasmaninya. Tapi juga perlu apa? Diberi asupan demi kesehatan rohaninya. Ya. Apalah arti seorang anak yatim dicukupi kebutuhan duniawinya, dicukupi kebutuhan jasmaninya, tapi ternyata dia tumbuh dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Ya. Oleh karena itu memang kita memberi santunan kepada anak yatim berupa makanan, katakanlah sekedar makanan, sekedar hal yang bisa mencukupi kehidupan hidupnya, itu sudah berpahala, mendapat pahala. Anak-anak yatim ini pada umumnya tidak ada yang menanggung, tidak ada yang bisa mencukupinya, karena dia kehilangan sosok seorang ayah yang menjadi tulang punggung hidupnya. Namun ketika kebutuhan dan disempurnakan dengan kebutuhan rohani, maka tentu hasilnya maka orang yang menyantuni anak yatim dari segi jasmani dan rohani, maka dia akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan pertama, memberi santunan secara umum terhadap urusan dunianya, dan keuntungan kedua, ketika anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka orang yang menyantuninya juga akan mendapat bagian pahala, meskipun bukan sebagai orang tua kandung. Ya. Kalau orang tua kandung tidak diragukan lagi akan mendapat manfaat dari amal soleh anaknya. Adapun bukan orang tua kandung, tidak mendapat manfaat secara langsung dari kesolehan anak. Tapi kalau ia di antara orang yang memiliki andil di dalam pendidikan anak tersebut dengan pembiayaannya, maka ini seperti sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah yang apabila dari sedekah ilmunya diamalkan, lalu ilmunya diajarkan, lalu dia bisa menjadi manfaat untuk umat Islam, maka setiap orang-orang yang beramal dari ilmu yang telah disampaikan oleh anak yatim yang saleh ini, maka orang yang menanggung pendidikannya akan mendapat manfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hisabnya. Nah, maka bisa kita bayangkan, menyantuni anak yatim bukan hanya dari segi jasmani saja, tapi dari segi juga rohani. Tentu ini akan menjadi lebih utama. Taib. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qal wa kal qaimi la yaftur wa kas-saimi la yuftir, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang menanggung janda dan orang miskin seperti berjihad di jalan Allah.
Dan aku mengira beliau bersabda, dan seperti orang yang sholat malam tidak pernah berhenti, dan orang yang berpuasa juga tidak pernah berhenti, yaitu senantiasa berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan hadis ini, seakan-akan tidak ada kaitannya secara langsung dalam pembahasan kita. Pembahasan kita itu menanggung anak yatim, menyantuni anak yatim. Hubungan secara langsung nampaknya tidak ada. Tapi biasanya yang namanya janda itu membawa anak, memiliki anak. Maka anak yang disantuni beserta ibunya masuk ke dalam keumuman menanggung anak yatim, baik ibunya dinikahi ataupun tidak dinikahi. Ya, memang cara diantara menyantuni janda dan anak yatim dengan menikahinya, tapi ini bukan satu-satunya cara. Bisa, yaitu menyantuni dan mencukupi kehidupan janda dan anak yatim tanpa menikahinya, dengan senantiasa diberi apa? Yaitu infak. Ya, dijamin kehidupannya. Nah, jadi hadis ini sekali lagi dilihat dari segi al-armalah tadi, janda tadi yang memiliki anak. 6. Dan juga seperti orang yang senantiasa sholat malam tidak pernah berhenti, berhenti. Ini hanya perumpamaan saja, menunjukkan orang ini memiliki keutamaan yang besar, menyerupai orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa, meskipun secara nyata tidak diperbolehkan kita senantiasa sholat malam tanpa ada waktu yang lain kita pergunakan untuk istirahat dan lain sebagainya. Demikian pula dilarang kita berpuasa sepanjang masa. Ya, setiap hari puasa, hanya hari raya saja tidak puasa dan hari tasyrik. Maka ini dilarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ya, setelah menyebutkan beliau adalah orang yang paling bertakwa dan takut kepada Allah. Meski demikian beliau sholat malam, tapi ada waktu yang digunakan untuk tidur. Beliau puasa, tetapi terkadang juga tidak puasa, dan beliau juga menikah. Diakhiri dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Maka secara nyata enggak boleh kita sholat malam terus tanpa dimanfaatkan untuk istirahat atau memenuhi kebutuhan keluarga kita. Ya, setiap hari habis isya, ya sholat malam sampai menjelang subuh, non-stop, itu enggak boleh. Tetapi secara logika, orang yang menjalankan amal soleh semacam ini tentu pahalanya itu banyak. Oleh karena itu diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang ahli ibadah, itu kesimpulannya. Meskipun dia tidak beribadah semacam itu. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan wal armalatu, kembali kepada hadis tadi. As-sa'i 'alal armalah, orang yang menanggung armalah. Siapakah al-armalah? Hiyal mar'atul lati la zawja laha. Sebagian pendapat menyebutkan seorang wanita yang